Ada hubungan yang sangat erat bahwa di satu sisi penguasa harus memutuskan dengan adil, bikitabillahi sunnah, dengan kitab Allah dan sunnah, sementara kepada rakyatnya diperintahkan untuk taat padanya. Maka ketika ulil amri menerapkan ini, wajib atas rakyatnya untuk mentaatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Di dalam surah An-Nisa ayat 59, Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan ulil amri di antara kalian. Saudara Allah SWT, ayat ini adalah ayat yang memerintahkan kepada kita untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat juga kepada ulil amri. Tetapi kalau kita lihat, sebenarnya ada satu perkara penting dalam hal ini, bahwa ketaatan kepada Allah dan ketaatan Rasulullah adalah ketaatan yang sifatnya mutlak. Apapun yang Allah perintahkan, demikian pula apapun yang Rasulullah perintahkan kepada kita, tak ada pilihan lain kecuali kita taat kepada keduanya. Tetapi berbeda halnya dengan ketaatan kepada ulil amri. Taatan kepada ulil amri di sana ada batasannya. Batasnya apa? Ketika ulil amri itu memerintahkan dalam hal ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Sementara ketika ulil amri itu memerintahkan dalam hal maksiat kepada Allah SWT, justru memerintahkan sesuatu yang melanggar, menyelisih, bahkan menentang hukum Allah SWT, tak ada kewajiban untuk taat kepadanya. Dan ini sebenarnya dengan jelas kita dapatkan dalam banyak hal. Seperti misalnya kita lihat dalam sebab nuzul dalam beberapa hadis yang menjelaskan tentang ini. Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini, beliau menerangkan satu hadis yang ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Di situ dijelaskan bahwa ada pada saat Rasulullah SAW mengirim satu delegasi perang, mengirim satu batalion untuk perang, lalu kemudian ada salah seorang di antara mereka yang ditetapkan atau diangkat sebagai pemimpin di antara mereka. Ketika di tengah perjalanan ada sesuatu yang membuat pemimpin itu menjadi marah, dan dia kemudian memerintahkan anggota batalionnya, prajurit-prajurit untuk mengumpulkan kayu bakar. Dan setelah terkumpul, lalu kemudian memerintahkan untuk dibakar, dan si pemimpin tadi meminta ke anggotanya untuk masuk ke dalam api. Lalu ketika itu ada yang ragu-ragu ketika mereka menolak itu. Ada yang mengatakan innama farartum ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minan nar. Sesungguhnya kita ini lari kepada Rasulullah dalam rangka apa? Menghindari dari api. Lalu bagaimana mungkin kita masuk ke dalam api? Maka dia sudah jangan tergesa-gesa untuk menuruti perintahnya sampai kita mendapatkan kejelasan apa yang dimaksud, kejelasan dari Rasulullah SAW tentang itu. Apabila, kata beliau, kata si orang yang prajuritnya tadi, fa in amarakum an tadkhuluha fadkhuluha. Jika Rasulullah SAW memerintahkan kamu untuk masuk ke dalam api itu, maka masuklah. Lalu kemudian mereka datang dan menyampaikan hal itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dikatakan Rasulullah? Rasulullah SAW berkata kepada mereka, "Lau dakhaltumuha ma kharajtum minha abada." Seandainya kalian masuk ke dalam api itu, ma kharajtum minha abada, kamu tidak akan keluar darinya. Ini adalah merupakan ancaman Rasulullah kepada mereka. Karena perintah pemimpin itu adalah
perintah yang justru membuat anggotanya masuk neraka. Dan beliau, Nabi kemudian menegaskan, innamat ta'atu fil ma'ruf, sesungguhnya ketaatan itu adalah dalam hal yang ma'ruf, yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saudara Allah Subhanahu wa taala, ketaatan pada ulil amri, ketaatan pada penguasa, ketaatan pada penguasa itu sebenarnya ada batasnya. Ketika penguasa itu menjalankan syariat, tetapi sebaliknya, justru ketika penguasa itu memerintahkan kita meninggalkan syariat, melarang kita menerapkan syariat, bahkan memusuhi syariat, tak ada kewajiban bagi kita untuk taat kepada mereka, karena innamat ta'atu fil ma'ruf, sesungguhnya ketaatan itu dalam hal yang ma'ruf. Dalam hadis yang lain, beliau juga menegaskan, la ta'ata fi maksiatillah, tidak ada ketaatan dalam hal maksiat pada Allah. La ta'ata li makhlukin fi maksiatillah, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal ketaatan, dalam hal kemaksiatan kepada Allah SWT. Dan menarik juga apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu terhadap ayat ini. Beliau, Sayyidina Ali ini, mengkaitkan ayat ini, ayat 59 ini dengan ayat sebelumnya, yakni surah An-Nisa 58. Apa itu? Dalam surah An-Nisa 58, Allah SWT merintahkan penguasa untuk menghukumi, memutuskan perkara dengan adil. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Ayat ini adalah perintah kepada ulil amri untuk berbuat adil. Dan sementara 59 ini adalah ayat yang merintahkan kepada rakyat untuk taat kepada penguasa. Ada hubungan yang sangat erat, bahwa di satu sisi penguasa harus memutuskan dengan adil, bikitabillahi sunnah, dengan kitab Allah dan sunnah, sementara kepada rakyatnya diperintahkan untuk taat padanya. Maka ketika ulil amri menerapkan ini, wajib atas rakyatnya untuk mentaatinya. Inilah dikatakan oleh Sayyidina Ali, sebagaimana diterangkan atau ditulis dalam kitab tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau mengatakan, hakun alal imam, hakun alal imam ayyahkuma bima anzalallah wa ayyu'diya al-amanah. Kewajiban atas imam adalah memutuskan perkara dengan apa yang Allah turunkan dan menyampaikan amanah. Wa idza fa'ala dzalika, apabila imam itu telah menunaikan itu, yakni ayyahkuma bima anzalallah, menerapkan apa yang, memutuskan apa yang Allah turunkan, dan juga menyampaikan amanah. Wa idza fa'ala dzalika fa haqqun 'alan nas ayyasma'u, maka kewajiban bagi manusia untuk mendengarkan, wa an yuti'u, untuk taat kepadanya, wa yujibu idadu, dan juga memenuhi panggilannya ketika mereka dipanggil. Artinya bahwa ada kewajiban kepada ulil amri, kepada penguasa, juga ada kewajiban bagi rakyat. Keduanya harus jelas. Jangan sampai hanya ayat yang taat kepada penguasa, taat kepada penguasa yang ditekankan, sementara lupa bahwa sebenarnya penguasa juga ada kewajiban untuk taat dengan Allah SWT, yakni dengan apa? Menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ketika dilakukan, maka wajib atas rakyat taat kepadanya. Sebaliknya, jika yang dilakukan tidak menjalankan apa yang Allah SWT perintahkan, sebaliknya dia memusuhi syariatnya, tak ada kewajiban untuk taat kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.